Pernahkah Anda merasa bahwa di dunia ini, bukan yang terkuat atau yang terpintar yang memegang kendali, tapi mereka yang tahu bagaimana bermain dengan kekuasaan? Bayangkan jika Anda memiliki peta rahasia untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja. Apakah Anda akan menggunakannya? Hari ini, kita akan mengungkap 48 hukum kekuasaan yang telah mempengaruhi para pemimpin dunia, mulai dari Napoleon hingga para raksasa bisnis modern. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda pelajari di sini bisa mengubah cara Anda melihat dunia, bahkan hidup Anda sendiri. Robert Greene membagikan strategi yang telah digunakan oleh para pemimpin, politisi, dan pengusaha sukses selama berabad-abad. Di video ini, kita akan mempelajarinya yang akan mengubah cara Anda memandang kekuasaan. Hukum 1. Jangan pernah mengungguli atasan, never outshine the master. Hukum pertama berbicara tentang pentingnya memahami posisi Anda di hadapan atasan. Mengungguli mereka atau terlihat lebih pintar bisa membuat mereka merasa terancam, dan pada akhirnya menghancurkan Anda. Sebaliknya, buat atasan merasa aman dan superior. Cerita klasik dari sejarah adalah hubungan antara Raja Louis XIV dan menteri-menterinya. Menteri yang terlalu cemerlang seringkali dijauhi atau dihukum karena membuat raja terlihat lemah. Di tempat kerja, pastikan Anda mendukung atasan Anda, bukan bersaing dengannya secara terang-terangan. Tampilkan diri sebagai sekutu, bukan ancaman. Hukum 2, jangan pernah percayakan terlalu banyak kepada teman, never put too much trust in friends, learn how to use enemies. Hukum kedua memberi pelajaran yang tidak biasa, musuh seringkali lebih dapat dipercaya daripada teman. Teman terkadang menjadi terlalu nyaman atau cemburu, sementara musuh, karena mereka tahu posisi mereka, seringkali lebih bersemangat untuk menunjukkan loyalitas ketika diberi kesempatan. Contoh, Julius Caesar sangat memahami hukum ini. Aliansi dengan musuh lama seperti Brutus justru membantunya meraih kekuasaan, walaupun akhirnya Brutus mengkhianatinya. Dalam dunia bisnis, jangan hanya mengandalkan teman untuk kesuksesan Anda. Manfaatkan kesempatan bekerja dengan orang yang mungkin memiliki pandangan berbeda atau bahkan bersaing, karena mereka bisa lebih mendorong Anda ke depan. Hukum 3. Sembunyikan niat Anda. Conceal your intentions. Hukum ketiga mengajarkan pentingnya menutupi tujuan akhir Anda. Jika semua orang tahu apa yang Anda inginkan, mereka bisa melawan atau menggagalkan rencana Anda. Contoh, tokoh seperti Napoleon Bonaparte seringkali menggunakan strategi ini. Ia akan memanipulasi lawannya dengan mengirim sinyal yang membingungkan, sehingga mereka tidak bisa menebak langkah berikutnya. Jika Anda sedang merencanakan sebuah proyek besar di kantor, jangan langsung membuka semua kartu Anda. Sebaliknya, bicarakan tujuan-tujuan yang lebih kecil sehingga Anda bisa bergerak tanpa banyak gangguan. Hukum 4. Selalu berkata lebih sedikit dari yang diperlukan, always say less than necessary. Hukum keempat menyarankan kita untuk berhati-hati dengan kata-kata. Berbicara terlalu banyak seringkali mengurangi kekuatan Anda dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk menemukan kelemahan Anda. Contoh, seorang diplomat ulung seperti Winston Churchill memahami hal ini. Ia seringkali diam dalam negosiasi, menunggu lawannya menunjukkan kelemahan sebelum memberikan jawaban yang tepat. Penerapan, di kehidupan sehari-hari, ketika Anda menghadapi konflik atau situasi sulit, lebih baik mendengarkan lebih banyak daripada berbicara terlalu banyak. Kata-kata yang dipilih dengan bijak bisa membawa pengaruh yang lebih kuat. Hukum 5, reputasi adalah segalanya. So much depends on reputation. Guard it with your life. Hukum kelima dalam 48 Laws of Power menekankan pentingnya reputasi. Reputasi adalah aset yang paling berharga dalam kekuasaan, dan sekali hancur, sangat sulit untuk diperbaiki. Contoh, Niccolò Machiavelli, penulis The Prince, sering menekankan pentingnya menjaga reputasi seorang pemimpin. Ia menyarankan agar para pemimpin terlihat kuat dan tegas di mata rakyat untuk mempertahankan wibawa. Dalam dunia modern, reputasi di media sosial dan dalam pekerjaan sangat penting. Pastikan untuk menjaga konsistensi dalam tindakan dan kata-kata Anda, karena itu yang menentukan citra Anda di mata orang lain. Hukum 6, curi perhatian dengan segala cara. Court attention at all costs. Hukum ke-6 menekankan pada pentingnya menarik perhatian. Dalam dunia yang ramai, kekuasaan seringkali dimulai dengan kemampuan untuk menjadi pusat perhatian. Contoh, tokoh seperti Muhammad Ali adalah contoh sempurna dari hukum ini. Ia selalu tampil penuh gaya dan percaya diri, menarik perhatian di dalam dan di luar ring tinju,
yang membuatnya menjadi ikon di seluruh dunia. Jika Anda ingin menonjol di dunia bisnis atau di kehidupan pribadi, Anda harus berani berbeda dan menonjolkan diri Anda dengan cara yang elegan. Ciptakan momen yang membuat orang mengingat Anda. Hukum 7. Biarkan orang lain bekerja untuk Anda, dan ambil keuntungan dari usaha mereka. Get others to do the work for you, but always take the credit. Ya, hukum ini terlihat licik, tetapi di dunia kekuasaan, seringkali orang yang sukses adalah mereka yang mampu mengarahkan dan mengelola upaya orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Contoh, Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, membangun kesuksesannya dengan menggunakan inovasi orang lain dan kemudian mematenkan proses manufaktur yang ia kembangkan. Hasilnya, ia dikenal sebagai pelopor industri otomotif meskipun tidak menciptakan mobil pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, delegasikan tugas kepada orang lain dan fokus pada visi besar. Dengan begitu, Anda bisa menggunakan sumber daya dan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan Anda. Hukum 8. Buat orang lain datang kepada Anda. Jika Anda memaksa, Anda akan tampak terdesak. Make other people come to you, use bite if necessary. Ya, hukum ke-8 mengajarkan kita untuk tidak mengejar kekuasaan secara langsung, tetapi membuat orang lain datang kepada kita dengan menciptakan kondisi yang menguntungkan. Contoh, Napoleon Bonaparte menggunakan strategi ini selama invasi militer. Ia seringkali menarik mundur pasukannya untuk memancing musuh masuk ke perangkap, membuat musuh lengah dan kemudian menghancurkannya. Penerapan, di dunia bisnis, jangan selalu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian. Sebaliknya, buat orang lain tertarik pada ide Anda dengan menawarkan sesuatu yang mereka inginkan. Hukum 9. Menangkan dengan tindakan, jangan dengan argumen. Win through your actions, never through argument. Ya, hukum ini mengajarkan bahwa lebih baik memenangkan hati orang melalui tindakan nyata daripada berdebat dan mencoba membuktikan diri lewat kata-kata. Contoh, Alexander Agung tidak banyak berdebat untuk mendapatkan kekuasaan. Ia menaklukkan wilayah demi wilayah dengan kekuatan militernya, dan tindakan inilah yang membuatnya dihormati dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Jika Anda ingin membuat dampak di lingkungan kerja atau hubungan, tunjukkan kemampuan Anda melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Orang lebih percaya dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Hukum 10. Hindari orang yang malang dan sial. Infection, avoid the unhappy and the unlucky. Hukum ke-10 menekankan pentingnya menjauh dari orang-orang yang membawa pengaruh negatif. Mereka yang selalu sial atau malang dapat menulari Anda dengan energi negatif dan kegagalan mereka. Contoh, di era Renaissance, para penguasa Italia seringkali menghindari aliansi dengan negara-negara yang gagal atau terus-menerus diserang, karena mereka tidak ingin terinfeksi oleh kemunduran tersebut. Penerapan, di dalam kehidupan modern, pilihlah lingkungan sosial Anda dengan bijaksana. Dekati orang-orang yang dapat menginspirasi dan mendorong Anda maju, bukan mereka yang terus-menerus membawa masalah. Sudahkah Anda menguasai 10 hukum pertama dari 48 Laws of Power? Jika Anda berpikir itu sudah cukup untuk memahami permainan kekuasaan, Anda salah besar. Karena di part 2 ini, kita akan masuk lebih dalam ke hukum-hukum yang lebih licik dan cerdik, mulai dari bagaimana mengelabui musuh Anda, hingga membangun kerajaan tanpa terlihat. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda pelajari di sini bisa membuat Anda berpikir 2 kali sebelum bertindak di dunia yang penuh tipu muslihat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat. Dukung channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.